Assalamualaikum sahabat Benteng. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga menjadi pribadi yang lebih dewasa. Sebelum itu, beri kami like dan subscribe. Semoga channel ini agar lebih berkembang. Dan jangan lupa beri kami komentar jika Anda merasa ada kekurangan atau kekilafan dari kami. Dan tonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baiklah, video saya sebelumnya telah membahas tentang sumbang duduk, sumbang tagak, dan sumbang berjalan. Selanjutnya, mari kita kupas lagi tentang sumbang kato. Apa itu sumbang kato? Sumbang kato atau sumbang perkataan ialah kesalahan yang tidak boleh dilakukan dengan perkataan maupun sikap. Sumbang kato sangat spesial karena dari kato atau perkataan inilah orang bisa damai, dan sebaliknya orang juga bisa berperang. Ada pituah yang saya dengar dari orang tua dahulu, yaitu nan kuria ialah kundi, nan merah ialah sago, nan bayak ialah budi, nan indah ialah baso. Menjaga lidah dan bahasa atau perkataan sangatlah penting. Banyak perselisihan terjadi hanya karena lidah tidak bisa menjaga perkataan dengan baik. Lama de awak katuju de urang atau tenggang rasa. Lama de awak atau katuju de urang merupakan salah satu ungkapan dalam pituah Minangkabau yang mengajarkan kita tentang tenggang rasa. Lama de awak berarti bagi kita enak, dan katuju de urang berarti bisa diterima oleh semua orang. Singkatnya, sama-sama enak, baiklah bagi kita maupun bagi orang lain. Itulah pituah yang sering diajarkan di Minangkabau kepada generasi-generasi muda. Kita lihat pada sejarah, Bung Hatta adalah orang yang sangat pintar berbicara, sehingga ia banyak melobi negara-negara lain untuk membantu kemerdekaan negara ini. Apalagi Sultan Syahrir, banyak bahasa di dunia ini yang ia kuasai, dan ia juga banyak melobi negara-negara asing untuk membantu kemerdekaan kita. Itulah, kalau kita pintar dan menjaga perkataan kita, pasti kita akan sangat dihargai orang. Baiklah, sumbang kato atau sumbang kata memiliki beberapa larangan dan suruhan, yaitu bakatolah jolamah lambui, duduk ane tong cie-cie nak paham kaswitnya. Bakatolah jolamah lambui, duduk ane tong cie-cie nak paham kaswitnya. Maksudnya ialah berbicaralah lemah lembut dan dudukkan masalah dari pembicaraan itu satu persatu, agar lawan bicara kita mengerti dan paham apa maksud, isi hati kita dan tujuan kita, serta tutur bahasa yang bersakinah agar mendatangkan kesimpulan yang baik. Memang benar, kalau kita tidak berbicara lemah lembut, maka apapun persoalan akan menjadi rumit, apalagi sering membawa emosi, tambah tidak terselesaikan lagi. Untuk itu, cobalah untuk berbicara lemah lembut dan duduklah masalahnya satu persatu. Ini menyimpulkan seseorang akan tingkat kedewasaannya. Bukan berarti seperti anak-anak. Ijan barundiang bak murai batu, bak ayah sarasah tajun. Maksudnya ialah jangan berunding atau berkata seperti burung murai dan seperti air terjun, tidak ada titik dan komanya. Ini akan sangat menyulitkan orang lain untuk mencerna perkataan kita, sehingga pokok masalahnya jadi tidak terpahami oleh lawan bicara kita. Sumbang ini sangat berlawanan dengan sumbang yang pertama tadi. Baiklah, selanjutnya, jan manyolang kata orang tua, dangakan dahulu, sudah. Maksudnya ialah jangan menyela perkataan orang tua kita pada saat mereka berbicara kepada kita. Itu sangat tidak sopan. Ini merupakan masalah zaman sekarang. Banyak pemuda-pemudi yang sering menyela perkataan orang tua.
dikarenakan budaya luar yang masuk ke negeri kita dan sudah masuk juga ke dalam otak mereka. Tidak lagi menghargai orang tua, bahkan banyak juga yang durhaka. Baiklah, selanjutnya, jan manyabui kumuah waktu makan, manyabui mati ketika sakit. Maksud dari sumbang yang satu ini ialah jangan berkata yang jorok pada saat kita makan bersama keluarga maupun teman. Itu sangat tidak etis. Itu akan merendahkan diri kita sendiri. Tidak ada rasa segan menyegani di lingkungan kita sendiri. Dan jangan bercerita tentang kematian ketika kita membesuk saudara kita yang sedang sakit. Kita harus menenggang perasaan saudara kita yang sakit itu dengan penyakit yang dideritanya. Seharusnya kita mendoakan serta memberikan semangat untuk sembuh dari penyakit yang ia derita. Selanjutnya, jan minta utang dinan rami. Maksudnya ialah jangan meminta hutang di dalam keramaian. Ini akan membuat teman atau saudara kita itu akan menjadi malu dan dilecehkan harga dirinya. Seakan-akan ia tidak mau membayarkan hutangnya kepada kita. Cobalah tunggu atau ajak dia ke tempat yang sepi. Mungkin ini akan menjadi lebih baik. Dan di dalam agama, Allah pun melarang kita melakukan perbuatan ini. Bahkan kalau mereka tak sanggup membayar hutangnya, maka ikhlaskanlah saja. Itu akan menjadi amal ibadahmu di akhirat kelak. Baiklah sahabat, itulah uraian sumbang kato atau sumbang kata. Semoga ini menjadi pembelajaran yang baik buat kita semua dan berguna untuk diri kita dan anak cucu kita nantinya. Jika saudara sekalian ingin memberikan masukan kepada kami di kolom komentar, jika Anda suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe channel ini dan share kepada anak saudara-saudara kita agar menjadi lebih bermanfaat. Terima kasih, semoga kita dalam lindungan Allah Ta'ala.